Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut. Oleh karena itu, jika mereka mengalami masalah, dia secara alami tidak akan siaga-siaga. Setelah Lindong resmi dipromosikan menjadi murid langsung senior, saat ini dia sekarang secara resmi dianggap sebagai murid inti dari Aula Dazzled. Karena itu, Lindong akhirnya bisa menikmati kehidupan menjadi murid di Aula Dazzled. Pada bulan berikutnya setelah kompetisi bulanan, sebagian besar waktu Lindong dihabiskan di Aula Seni Bela Diri. Tentu saja, dia tidak cukup khayal untuk mencoba menguasai 3 seni bela diri besar lainnya. Oleh karena itu, setiap kali dia memasuki aula seni bela diri, dia akan duduk di depan batu Dazzled untuk menyerap energi Dazzled untuk seni Dazzlednya. Selain itu, ia akan menghabiskan sisa waktunya di hadapan tablet seni bela diri mata iblis Dazzled. Kematian sesat dari mata setan yang memusnahkan dialami secara langsung oleh Lindong setelah pertarungannya dengan Jing Hao. Seni bela diri ini benar-benar menakutkan dan Lindong hanya memiliki penguasaan awal dan hampir tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, selama waktu 1 bulan ini, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk keluar masuk ruang mental di dalam tablet batu. Di dalam sana, dia terus menerima serangan mengerikan dari Huang. Metode pelatihan ini sedikit masokis. Namun, karena Lindong memiliki jimat batu misterius, ia tidak takut dengan kekuatan korosif jahat. Berkat pelatihan kerasnya ini, Lindong bisa merasakan bahwa kendalinya terhadap mata setan yang hening semakin mahir setelah pelatihan sebulan. Fakta ini membawa sukacita ke dalam hatinya. Selain itu, karena periode waktu yang lama dihabiskan di aula seni bela diri, ia menjadi agak dekat dengan orang tua buta itu. Orang ini, yang tampaknya menjadi orang tua buta eksentrik, agak ramah dengan Lindong. Ini terutama benar setelah dia mengetahui bahwa Lindong telah berhasil mempelajari mata setan kesunyian. Hubungan mereka semakin kuat dan kehangatan yang ditunjukkannya pada Lindong adalah sesuatu yang ditolak Chen Zhan dan Wu Dao. Di antara interaksi mereka, Lindong menemukan nama orang tua buta itu, Gu Mou. Pada awalnya, ketika Lindong pertama kali melihatnya, ia eksentrik dan jauh. Namun, statusnya memberi Lindong cukup mengejutkan karena dia sebenarnya seorang penatua dari sekte Dao. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Chen Zhan dan Wu Dao pada tingkat lebih jauh lagi. Apa yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa meskipun penatua Gu Mou gagal pada awalnya ketika dia mencoba untuk mempelajari mata setan yang mematikan dan bahkan kehilangan penglihatannya, berkat sifat dan tekadnya yang keras kepala, dia dapat dengan kuat menguasainya pada akhirnya. Ini menyebabkan Lindong diam-diam terpesona karena hanya orang-orang yang telah mencoba untuk belajar mata setan yang kesunyian akan mengerti betapa ampuhnya kekuatan korosif dari ki jahat itu. Meskipun demikian, penatua Gu Mou sebenarnya menolak untuk menyerah bahkan setelah kehilangan pandangan dan dengan paksa berhasil menguasainya pada akhirnya. Tentu saja, mungkin karena dia tidak kehilangan apa-apa lagi. Karena dia sudah menjadi buta, tidak ada yang hal lain yang ditakutkan untuk ki jahat itu terkorosi. Selanjutnya, penatua Gu Mou memilih untuk melepaskan penanaman energi Yuan-nya dan memutuskan untuk fokus pada penanaman energi mentalnya. Begitu energi mentalnya dilepaskan, dunia yang dia lihat lebih jelas daripada dunia yang dia lihat sebelumnya dengan mata kedagingannya. Menurut pendapat Lindong, alasan mengapa penatua Gu Mou bertemu dengan dia, kemungkinan karena dia juga dilatih dalam mata setan yang hening. Dan ini adalah bagaimana Lindong menghabiskan waktu 1 bulan dalam kedamaian dan ketenangan. Dalam bulan ini, Lindong secara bertahap mengintegrasikan dirinya ke dalam aula Dazzled yang asing namun akrab ini. Setelah berpikir sebentar, Lindong merasa seperti ini mungkin berubah menjadi rumah lain baginya. Paling tidak,
Bahkan orang yang berhati-hati dan bijaksana seperti dia tidak merasa kesal dengan tempat ini. Kehidupannya dalam Ola Desolate tidak seperti medan perang kuno, di mana ia harus terus-menerus berada di gelisah dan siap untuk pertarungan hidup atau mati dengan lawan kapan saja. Namun, berkat lingkungan damai yang unik ini, itu menyebabkan kondisi pikiran Lindong menjadi semakin ringan dan damai. Sementara itu, kejahatan dan perilaku antisosial yang dibor ke tulangnya di medan perang kuno perlahan-lahan ditarik. Sosok kurus duduk bersila di depan tablet batu berwarna hitam. Setelah waktu yang lama, mata berwarna hitam di permukaan tablet batu tiba-tiba berkedip satu kali. Gelombang demi gelombang fluktuasi misterius mulai dipancarkan. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka menembak langsung ke garis abu-abu yang ada di dahi sosok itu. Garis abu-abu secara bertahap menghilang, sebelum mata Lindong secara bertahap terbuka. Kilatan abu-abu misterius berkedip di matanya sebelum senyum muncul di wajahnya. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan pelatihan yang bagus pada mata iblis kesedihan. Suara serak terdengar dari belakang Lindong. Dia berbalik dan tersenyum kepada lelaki tua buta itu yang memegang sapu sebelum berkata, "Ini semua berkat bimbingan dari paman senior Gumo." Jika mereka melihat dengan status, Lindong harus memanggil Gumo sebagai penatua. Namun, karena keanehan yang terakhir, dia memarahi Lindong ketika dia pertama kali memanggilnya sebagai penatua dan membuatnya mengubahnya menjadi paman senior. Karena Lindong bukan orang yang dibatasi oleh tingkah laku, ia merasa memanggilnya paman senior akan membantu mendekatkan mereka. Jika kamu tidak berbakat, saran apapun yang aku berikan tidak akan berguna. Kau bocah, kau jeti semakin serakah, jawab lelaki tua yang buta itu. Sementara senyum muncul di wajahnya yang keriput. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Kamu harus pergi. Wudou sedang menunggumu di luar olah seni bela diri. Sepertinya dia punya tugas untukmu." "Iya, baiklah." Lindong terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membungkuk dan memberi hormat kepada Gumo sebelum melangkah keluar. Berjalan keluar dari ruang seni bela diri, Lindong tidak terkejut melihat Wudou dengan tangannya di belakang punggungnya. Selama 1 bulan ini, Lindong jarang bertemu dengannya. Memikirkannya, sepertinya ada beberapa masalah internal dalam sekte. Menjadi wakil kepala Ola Desolate, itu wajar bahwa Wudou akan jauh lebih sibuk daripada orang seperti dia, yang hanya peduli dengan pelatihan. Kau benar-benar tahu cara membangun pertemanan. Belum beberapa bulan, namun kamu benar-benar berhasil memenangkan saudara senior Gumo. Pada saat ini, bahkan aku tidak dapat mengganggu kamu selama pelatihan kamu. Ketika Wudou melihat Lindong berjalan keluar dari Ola, tanpa sadar dia terkekeh sebelum mencaci dia. Mendengar ini, Lindong tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa paman senior Gumo sebenarnya sangat ramah tamah. Dia benar-benar memaksa Wudou untuk menunggu di luar olah seni bela diri. "Apa yang terjadi, paman senior Wudou?" tanya Lindong sambil berkedip dan menyeringai. "Ya, kali ini kamu harus melakukan perjalanan keluar dari sekte. Ada misi yang ingin diselesaikan oleh atasan kamu para murid. Kamu bisa memperlakukannya sebagai perjalanan pelatihan. Karena kamu baru, kamu tidak akan ditugaskan dengan tanggung jawab utama. Lagi pula, akan ada murid aula lainnya. Belajarlah untuk beradaptasi," kata Wudou sambil tersenyum. Keluar dari sekte, Lindong melongo sejenak sebelum mengangguk. Dia tahu bahwa untuk sekte super ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menetapkan misi untuk murid-murid mereka untuk melatih mereka. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia akan ambil bagian sekarang. "Ikuti aku. Aku mengajak kamu untuk bertemu teman-teman kamu yang akan bepergian bersama kamu," kata Wudou yang tersenyum ke arah Lindong sebelum melanjutkan untuk berbalik dan berjalan pergi. Lindong menatap punggung Wudou dengan ragu. Senyum yang ada di wajah lelaki tua itu sedikit aneh dan aneh. Namun, dia tidak merenungkan masalah ini. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan cepat mengejar Wudou. Mereka berdua terbang melewati semua kelompok gunung di dalam Ola Desolate sebelum turun pada platform raksasa menuju utara. Setelah turun, Lindong melirik sekilas,
sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi keraguan. Pada saat ini, di peron, seorang gadis muda di puncak masa mudanya, mengenakan blus putih dan rok hijau menatapnya dengan malas. Di dalam mata besar yang cerah dan indah itu, ada kesadisan seperti seorang peri dan perasaan penasaran yang sangat tersembunyi. Dari wanita muda ini adalah orang yang memanggil Lindong sebagai seorang pembual yang tak tahu malu, bangga dan menyendiri ketika pertama kali memasuki sekte Dao. Dia adalah Ying Huan. Sinar matahari menyinari dari langit dan berubah menjadi sinar yang menerangi tubuh wanita yang memikat dan ramping di peron. Dia tampak sangat mempesona. Kepala yang penuh dengan rambut hitam gelap diikat menjadi kuncir kuda sederhana yang digantung dengan lembut di tubuhnya hingga pinggangnya. Kuncirnya sedikit melengkung, memberinya perasaan muda dan keaktifan yang diam-diam mekar. Ini pasti akan mencerahkan keadaan mental orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Siapapun yang memandangi wanita muda yang cantik dan murni ini akan merasa sangat gembira. Lindong, bagaimanapun, adalah satu-satunya pengecualian. Ketika dia melihat wajah cantik seperti Huan, tanpa sadar dia menggosok hidungnya. Ternyata teman seperjalanannya kali ini sebenarnya adalah dia. Baru sekarang dia akhirnya menyadari mengapa senyum muda terlihat sangat aneh. Sepertinya orang tua itu sudah tahu tentang itu selama ini. Mata Lindong melekat pada Ying Huan untuk sementara waktu sebelum dia berbalik. Melirik ke sisinya, ada dua pria muda yang berdiri dengan arogan. Keduanya tinggi dan kurus dan mereka terlihat cukup gagah. Salah satu dari mereka berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Ketika mereka sesekali melirik Lindong, orang bisa dengan mudah mengidentifikasi sedikit kesombongan dalam penampilan mereka. Secara alami, Lindong tidak peduli tentang ini. Aula Desolate miliknya telah menduduki peringkat terakhir selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ketika para murid dari 3 aula lain memandang mereka secara alami merasakan superioritas. Berdasarkan fluktuasi kekuatan Yuan yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang tidak kalah dengan Jin Hao, Lindong dapat menyimpulkan bahwa mereka harus memiliki status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan, mereka bisa menjadi murid langsung senior juga. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk menjadi sedikit sombong. Seorang lelaki tua dengan rambut kepala putih berseri-seri dan memandang ke arah Wu Dao dan Lindong yang turun ke peron. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, anggota dari Aula Desolate telah tiba." Wu Dao tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk pada pria tua itu sebelum memperkenalkannya kepada Lindong. Ini adalah penatua Baiwa. Jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari Aula Desolate kamu yang baru-baru ini menjadi sensasi, memasuki aula kurang dari sebulan dan menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia mungkin telah memecahkan beberapa catatan sejarah, kata pria tua itu sambil tersenyum, sambil menatap Lindong. Setelah pria tua itu berbicara, di belakangnya, Ying Huan tidak bisa membantu tetapi melirik Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali mendengarnya, bukan hanya dia tetapi bahkan kakak perempuannya Ying Xiao sedikit terkejut. Jelas, keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa menjadi murid langsung senior di Aula Desolate dalam waktu yang singkat. Penatua, kau terlalu melebih-lebihkanku. Itu semua berkat kemurahan hati kakak-kakak senior aku yang membiarkan aku lulus ujian, jawab Lindong dengan senyum tipis. Ketika dia mendengar jawaban sederhana Lindong, pria tua berambut putih itu cukup senang. Sambil mengelus jenggotnya, dia menganggukkan kepalanya menghadap Wu Dao dan berkata, tidak sombong dan tidak pemarah. Dia adalah benih yang baik. Sepertinya saat ini Aula Desolate temu beruntung. Itu, kata Wu Dao, sambil tertawa tanpa sedikit pun kesopanan. Perilaku yang ditunjukkan Lindong selama periode ini secara konsisten melebihi harapannya. Pada tingkat ini, jika Lindong diberi waktu, prestasi masa depannya pasti akan sangat spektakuler. Pria tua berambut putih tertawa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lindong dan 3 lainnya dan berkata,
Huan-Huan akan menjadi pemimpin untuk misi. Adapun rincian spesifiknya, dia akan memperbarui dan memberi pengarahan kepada kalian semua begitu kalian sudah di jalan. Ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu menyebabkan Lindong melongo sejenak. Dia tidak bisa menahan tetapi menatap ragu pada wanita muda di depannya yang mengenakan blus putih dan rok hijau. Dia tampak persis seperti gadis muda yang naif dan polos. Mengapa penatua memilihnya untuk menjadi pemimpin? Sebuah celah muncul di sudut mulut Lindong. Dia adalah orang yang keluar dari tempat seperti medan perang kuno. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan memilih gadis kecil konyol untuk menjadi pemimpin mereka. Selain itu, apa yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi kedua pria setelah pria tua berambut putih itu berbicara. Mereka berdua dari olah bumi dan banjir memang tidak memiliki sedikit pun keberatan, seolah-olah mereka sepenuhnya setuju dengan pengaturan ini. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana kelihatannya? Gumam Lindong diam-diam. Iya nih, apakah kamu memiliki masalah dengan pengaturan penatua Baiwa? Sama seperti Lindong bergumam di dalam hatinya, suara yang jelas dan terdengar manis terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Ying Huan-Huan mengungkapkan senyuman yang begitu manis sehingga bisa membuat tulang menjadi lembut. Namun, dalam mata besarnya yang indah, Lindong bisa mengidentifikasi sifat seperti rubah yang lisik. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan penatua." Respon cepat Lindong menyebabkan alis Ying Huan-Huan yang berbentuk bulan sabit melonjak sedikit. Namun, dia hanya bisa menelan kata-kata yang hampir meninggalkan mulutnya. Melengkungkan ujung mulutnya, dia berkata, "Aku sudah memimpin kelompok keluar dari sekte selama lebih dari 10 kali. Dengan demikian, aku memiliki pengalaman lebih dari kamu pemula. Di dunia ini, menjadi tua tidak secara otomatis memberi kamu hak untuk menjadi sombong." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu menyebabkan Wudao dan penatua Baiwa melongo. Segera, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan penonton yang tidak bersalah seperti mereka pun terikat dalam konflik ini. Sepertinya mulut gadis ini masih sangat tajam. Ekspresi Lindong tidak berubah. Meskipun kontras antara usia Ying Huan-Huan dan pengalamannya membuatnya terkejut, itu saja. Mungkin Lindong tidak bisa menandingi dia dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Namun, setelah membantai jalan keluar dari medan perang kuno yang kejam, Lindong memiliki kehati-hatian dan kekejaman yang tidak dimiliki oleh para murid sekte super ini. Namun, ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi tenang Lindong, dia segera mengepalkan giginya. Orang ini terlalu tidak sopan. "Ayo pergi." Ying Huan-Huan dengan santai melirik Lindong. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan jari seperti giok semi transparan. Itu tampak seperti sebuah karya seni yang sempurna dan menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Jari seperti giok ramping Ying Huan-Huan melambai santai di ruang di depannya. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Sebelum menghilang di langit, sebuah suara tiba-tiba terdengar mendesis. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu, tangisan yang jernih terdengar dari gunung hijau besar tidak jauh dari sana. Suara itu datang dari sebuah burung kondor hijau besar yang terbang ke peron sambil membawa embusan angin gila. "Ayo, kita akan pergi dan kembali dengan cepat." Saat tubuhnya yang memikat melintas, Ying Huan-Huan menaiki burung kondor hijau. Setelah melihat ini, para murid dari Balai Bumi dan Banjir dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lindong ragu sejenak sebelum memberi hormat kepada Wudao dan Baiwa dan pergi. Wah, setelah mereka bertiga naik burung kondor hijau, Ying Huan-Huan memberikan tepukan ringan. Itu mulai mengepakkan sayap raksasa, menciptakan hembusan gila sebelum lepas landas dengan kecepatan kilat. Di peron, Wudao melihat kondor hijau di cakrawala sebelum menoleh dan bertanya, "Apakah mereka menuju ke dataran terbing darah kali ini?" Iya betul, tempat itu sangat kacau dengan campuran orang-orang baik dan bajingan.
apakah tidak apa-apa membiarkan 4 anak pergi? Tanya Wudou sambil mengerutkan kening. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sekte Dao kami memiliki tambang Yun di daerah itu. Menurut laporan, ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Aku percaya bahwa itu pasti beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu-individu top dari olah masing-masing. Karena itu, aku percaya bahwa mereka harus dapat menyelesaikan masalah ini. Jawab Baiwa sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Wudou tidak berbicara lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, ketidakpastian tanpa sadar mulai meluap. Di atas cakrawala, sayap-sayap burung kondor hijau itu menciptakan hembusan gila ketika terbang melintasi langit. Kecepatan mereka bepergian secepat kilat. Lindong duduk bersila di belakang kondor hijau. Kondor ini jelas bukan makhluk normal. Itu memancarkan energi dari tubuhnya yang sepenuhnya memblokir hembusan gila yang dihasilkannya. Karena itu, mereka dapat duduk dengan tenang di punggungnya. Ying Huan duduk di depan kondor hijau. 2 murid dari olah bumi dan banjir cukup akrab dengannya dan duduk sedikit di belakangnya. Dari percakapan mereka, Lindong bisa merasakan bahwa mereka berdua naksir dia. Ini tidak mengherankan bagi Lindong, karena Ying Huan tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga menggemaskan, lucu dan cantik. Selain itu, dia memberikan vitalitas murni dan polos yang dapat menginfeksi siapapun. Bahkan Lindong merasa sulit untuk menolak. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mereka berdua akan menyukainya. Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari Ying Huan dan mereka berdua. Melihat ke arah lautan pohon yang mundur dengan cepat, dia tidak bisa tidak memikirkan Martin kecil dan Xiaoyan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lindong mengerutkan bibirnya. Martin kecil dan Xiaoyan telah hilang selama lebih dari sebulan. Namun, Lindong belum menerima pembaruan dari keduanya. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah besar karena kemampuan Little Martin, itu tidak bisa dihindari bahwa dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah terbiasa dan mengandalkan kehadiran mereka selama banyak perjuangan dan perkelahian, Lindong agak tidak mampu beradaptasi dengan perpisahan mereka yang tiba-tiba. Hei, sama seperti Lindong sedikit linglung. Suara merdu terdengar dari depan. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap kosong di depan untuk sementara waktu sebelum pemandangan sekitarnya mundur dengan cepat di sekitarnya. Wanita muda dengan blus putih dan rok hijau memiringkan kepalanya dan menatapnya. Ekor kuda hitam pekatnya menyapu tengkuknya. Ditambah dengan mata besar yang cerah dan indah, yang mirip dengan perak, dia terlihat sangat cantik. Apa? Setelah sedikit linglung karena adegan yang menggerakkan jiwa seperti itu, Lindong sadar dan bertanya, "Kamu sangat antisosial. Semua orang di sini adalah seniormu. Tindakan kamu akan membuat orang lain menganggap kamu bangga dan menyendiri. Murid-murid sekte Dao kami tidak berperilaku seperti ini selama misi," jawab Ying Huan. Nada suaranya ditambah dengan penampilannya yang seperti wanita muda cukup lucu. Lindong merasa sangat tidak berdaya. Tidak jelas kalian sengaja mengabaikan aku. Mengapa aku dikritik karena bangga dan menyendiri sekarang? Kita dapat dianggap sebagai kawan untuk misi ini. Karena kamu seorang pemula, kami akan merawat kamu dengan baik. Jangan gugup dan hanya menganggapnya sebagai latihan. Karena kamu pergi dengan keempat anggota badan yang melekat pada tubuh kamu, aku akan memastikan bahwa kamu akan kembali tanpa ada daging yang hilang. Jawab Ying Huan sambil menyeringai. Lindong menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki kesan yang agak baik tentang wanita muda di depannya. Meskipun dia agak aneh dan aneh, dia jelas bukan orang jahat. Haha, saudara junior Lindong, silakan santai. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan pengalaman, kata dua pria dari olah bumi dan banjir, berdiri di samping Ying Huan sambil tertawa riang. Namun, ada sensasi bangga dalam tawa mereka.
Lindong tersenyum samar tanpa menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berhasil mempelajari mata iblis kesedihan dari Ola Desolate. Tanya Ying Huan tiba-tiba saat dia menatap Lindong. Setelah dia mengajukan pertanyaan ini, murid-murid dari dua laki-laki berkembang untuk sementara waktu. Terbukti, mereka telah mendengar tentang mata setan terpencil. Aku beruntung dan nyaris tidak bisa menguasainya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Oh." Ying Huan mengangguk sedikit, sebelum sedikit semburat melintasi murid-muridnya yang cantik. Dia bisa mengingat dengan jelas ekspresi terkejut di wajah kakak perempuannya ketika dia mendengar berita itu. Ying Huan melakukan peregangan malas, memperlihatkan pinggang lembutnya yang memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Setelah dengan santai menembak Lindong, dia berkata, "Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu cukup berbakat. Sekarang aku akan menarik penilaian awal aku bahwa kamu sombong," kata Ying Huan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun Ying Huan telah mengambil kembali kata-katanya tentang dirinya yang sombong, itu masih berarti bahwa penilaiannya tentang dirinya yang sangat sombong masih melekat padanya. Adapun yang lain, kita akan membicarakannya setelah kamu memahami kitab suci kesedihan besar. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lindong, suara lembut dan lembut Ying Huan ditransmisikan sekali lagi. Melihat pipi menawan dari wanita muda itu, Lindong tersenyum dan menjawab, "Jika ingatanku benar, aku ingat kamu mengatakan bahwa jika aku memahami kitab suci kesedihan besar, kamu akan memenuhi salah satu permintaanku, kan?" Ying Huan melongo sejenak sebelum warna merah tua muncul di pipinya. Dia terus menggigit bibirnya dan dengan jahat menatap Lindong sebelum memutar tubuhnya. "Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria ini." Menatap bentuk wanita muda yang sedikit marah, Lindong tersenyum tipis. Sepertinya misi ini tidak akan terlalu membosankan seperti yang dia pikirkan. Tempat di mana kita akan pergi disebut Dataran Tebing Darah. Ini akan menjadi perjalanan sekitar 5 hari dari Sekte Dao. Karena daerah itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super, ia telah berubah menjadi wilayah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang yang paling ditakuti sering mengunjungi tempat itu. Burung kondor hijau terbang melintasi langit biru-biru. Ying Huan yang ada di dalamnya saat ini sedang memberi pengarahan kepada Lindong dan sisanya tentang misi daftar sekte yang diinginkan. Lindong sedikit terkejut. Dia juga mendapatkan beberapa pengetahuan tentang wilayah Shuan Timur selama periode waktu ini di Aula Desolate. Daftar sekte yang diinginkan dikeluarkan bersama oleh beberapa sekte super. Mereka yang muncul dalam daftar ini semuanya adalah ahli yang kuat dengan kemampuan mengejutkan. Saat itu, Senior Xiaotong juga ada di daftar ini, apalagi dia ditempatkan di urutan teratas daftar. Tentu saja, ini dikeluarkan oleh gerbang Yuan dan akhirnya dihapus karena keberatan dari sekte Dao kami. Lindong tertegun. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior Xiaotong ini benar-benar menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Setelah tiba di sekte Dao, banyak hal yang Lindong dengar tentang orang ini terkait dengan banyak prestasi besarnya. Namun, dari ini, Lindong dapat menyimpulkan kualitas dari apa yang disebut daftar sekte yang dicari ini. Jika seseorang tidak benar-benar terampil, akan sangat sulit untuk berakhir hidup setelah menyinggung beberapa sekte super. Karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyebabkan masalah ketika kita mencapai dataran tebing darah. Meskipun kami adalah murid sekte Dao, prestis sekte super berkurang di tempat yang kacau seperti lahan batu darah. Ying Huan menatap Lindong dengan matanya yang besar dan memperingatkan. Lindong melengkungkan bibirnya tanpa daa. Diceramahi oleh gadis ini, yang seusia dengannya, benar-benar merasa sedikit aneh. Sekte Dao kami memiliki tambang kristal nirvana di sana. Kali ini, ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kami adalah untuk mengamati daerah tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis yang menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit dan jika semuanya berjalan lancar, kami akan dapat kembali dalam waktu setengah bulan, kata Ying Huan.
Lindong sedikit mengangguk. Dia tahu sedikit tentang tambang nirvana kristal dan mereka mirip dengan pil nirvana. Di dalam kristal itu adalah daya yuan murni alami dicampur dengan nirvana ki. Selain itu, tambang kristal ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Itu karena pil-pil dalam sekte itu harus diisi ulang dengan sejumlah besar kristal nirvana setiap tahun. Jika tidak, sungai pil akan habis secara bertahap. Haha, dengan saudari senior Huan-Huan yang bertanggung jawab, kemungkinan tidak akan ada banyak masalah selama misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai ketua selama melakukan perjalanan misi ini. Meskipun lahan batu darah kacau balau, rumah lelang di sana cukup berkembang, dan kita bisa melihat berbagai item menarik. Pada saat itu, kami bahkan mungkin bisa pergi dan melihatnya. Pria berpakaian putih di samping Ying Huan-Huan juga membuka mulutnya dan tertawa. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, Lindong juga mendapatkan pemahaman tentang dua pria lainnya. Pria berpakaian putih itu bernama Jing Kun. Dia adalah murid langsung senior di Aula Bumi dan dia juga di 7 tahap Yuan Nirvana. Pria berpakaian hitam itu bernama Yuan Ling dan dia juga seorang murid langsung senior dari Aula Banjir dan sekuat Jing Kun. Menilai dari permukaan saja, di antara mereka berempat, yang terkuat adalah Ying Huan-Huan. Fluktuasi kekuatan Yuan di sekitar tubuhnya lebih kuat dari 2 Jing Kun. Kemungkinan dia telah mencapai puncak 7 tahap Yuan Nirvana. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat merasakan fluktuasi luar biasa di sekitarnya. Orang bisa mengatakan bahwa wanita muda di depannya itu tidak sesederhana dia muncul di permukaan. Lindong tersenyum dan hatinya juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia belum keluar setelah mencapai wilayah Shuan Timur. Kali ini, dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Lahan batu darah cukup jauh dari sekte Dao. Meskipun burung kondor hijau terbang dengan kecepatan tinggi, perjalanan masih memakan waktu. Sekitar 5 hari, Lindong, yang duduk di atas burung kondor hijau, tiba-tiba merasakan sesuatu ketika pagi hari ke-6 tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bahwa hutan hijau yang semula subur di depan, tiba-tiba terhenti. Warna merah agak terang menyebar terpisah dari area yang bisa dia lihat. Warna itu seperti bumi diserang oleh darah segar. Aroma jahat yang samar namun menakutkan muncul dari tanah. Ketika mendekati wilayah ini, Lindong bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan. Beberapa tersembunyi di dalam kegelapan, sementara yang lain dengan ganas menyapu mata gelap dan dingin mereka di atas burung kondor hijau yang terbang melintasi langit. Ini adalah tempat yang tidak ramah. Lindong sedikit mengerutkan alisnya ketika pikiran ini muncul di dalam hatinya. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Ying Huan-Huan, ini adalah daerah yang cukup kacau. Kami telah tiba di lahan batu darah. Di kepala burung kondor, Ying Huan-Huan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia segera berbicara sambil tersenyum. Mari kita pergi ke tambang dulu. Ada murid-murid sekte Dao kami yang berada di sana. 2 Jing Kun secara alami tidak akan menentang instruksinya. Selain itu, Lindong tidak terbiasa dengan daerah itu karena ini adalah pertama kalinya di sini. Oleh karena itu, sebagian besar keputusan dibuat oleh Ying Huan-Huan. Duduk di burung kondor hijau, Ying Huan-Huan melambaikan tangannya dengan lembut sebelum burung kondor hijau segera mengepakkan sayapnya yang besar mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya. Perjalanan ini hanya berlangsung setengah jam. Setelah itu, Lindong melihat gunung merah cerah muncul di hadapannya. Bahkan mungkin untuk melihat beberapa bangunan dan sosok manusia yang berjarak dengan baik di dalam pegunungan itu. Ying Huan-Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya melayang ke bawah sebelum dia mengarahkan burung kondor hijau untuk mengurangi kecepatannya dan akhirnya melingkari puncak gunung sebelum perlahan-lahan turun. Tempat pendaratan mereka adalah sebuah batu persegi. Segera setelah burung kondor hijau mendarat, beberapa suara angin deras dikeluarkan dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, lebih dari selusin angka bergegas mendekat. Dari lencana di depan dada mereka semua jelas adalah murid dari sekte Dao.
Ekspresi awalnya berhati-hati di wajah mereka dengan cepat menghilang setelah melihat Ying Huan. Sebagai gantinya adalah ekspresi hormat. Huan. Di depan mereka adalah seorang wanita yang memiliki sosok yang agak kecil dan halus. Meskipun dia tidak secantik Ying Huan, dia memiliki sikap yang lembut. Wajahnya mengandung sukacita ketika dia melihat Ying Huan. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia agak akrab dengan yang terakhir. Hehe, kakak perempuan Feng. Ying Huan juga tersenyum dan melangkah maju ketika dia melihat wanita itu. Saudari penatua Feng, sehubungan dengan para murid yang mengikuti aku untuk misi ini, kalian semua harus akrab dengan Jing Kun dan Yuan Ling. Orang terakhir adalah murid baru dari Aula Dazzled, Lin Dong. Ying Huan mengobrol sedikit dengan yang disebut kakak perempuan Feng sebelum mengarahkan jari lembutnya ke arah Lin Dong, seorang murid baru dari Aula Dazzled. Kakak perempuan Feng itu jelas terkejut ketika mendengar ini. Matanya melihat ke arah Lin Dong dan berbicara dengan tidak pasti. Panggung 5 Nirvana, lahan batu dara adalah tempat yang cukup kacau. Dengan demikian, Sekte Dao biasanya akan mengirim murid yang kuat ke daerah ini dan sangat jarang melihat seseorang seperti Lin Dong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan murid Sekte Dao lainnya mengikutinya menatap Lin Dong dengan terkejut di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang lemah akan dikirim ke sini kali ini. Kamu seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru bergabung dengan Aula Dazzled selama kurang dari sebulan, tetapi dia sudah menjadi murid langsung senior Aula Dazzled. Bahkan Jing Ha tidak dapat melakukan apapun padanya. Ying Huan juga jelas menyadari pikiran-pikiran di dalam hati kakak perempuannya, Feng. Dia segera berbicara dengan lembut di belakang telinga yang terakhir. Oh, ekspresi wanita ini sedikit berubah. Dipromosikan menjadi murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan ini benar-benar sedikit menakutkan. Sepertinya Lin Dong harus cukup mampu. Ini adalah senior Yuan Feng dan dia juga murid senior Aula Langit. Tambang ini semuanya dikelola olehnya. Ying Huan tersenyum pada Lin Dong dan diperkenalkan. Salam untuk senior Yuan Feng. Lin Dong menangkupkan tangannya ke arah wanita itu, meskipun dia tidak perlu memanggilnya sebagai senior mengingat statusnya sebagai murid langsung senior dari Aula Dazzled. Lin Dong jelas tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan dia kehilangan muka. Saudara junior Lin Dong terlalu sopan. Cara mengamati Lin Dong juga menyebabkan ekspresi wanita itu melunak. Jelas, salam hormat Lin Dong membuatnya mengalami beberapa perasaan yang menyenangkan terhadapnya. Saudara Alder Feng, bawa kami untuk melihat masalah yang muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis menjengkelkan lagi, jangan salahkan seruan kecil ini karena kejam. Ying Huan meraih dengan keras dengan tangannya. Tindakannya, bersama dengan penampilannya yang indah, membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Yuan Feng juga tertawa. Dia dengan hati-hati menepuk kepala kecil Ying Huan. Segera, matanya menjadi sedikit suram ketika dia berkata, masalahnya kali ini agak aneh. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan melihat dulu. Yuan Feng langsung berbalik dan bergegas keluar saat dia berbicara. Ying Huan, Lin Dong dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Setelah kelompok Lin Dong menghilang, sepasang mata yang mengandung kilau dingin yang gelap secara bertahap menghilang dalam kegelapan di puncak gunung yang jauh. Aliran mineral kita adalah yang terbesar di dalam lembah batu darah, dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, angka seperti itu tidak besar untuk tempat seperti lembah batu darah. Untungnya, dengan memberikan reputasi Sekte Dao kami, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kami. Lebih dari selusin tokoh terbang di atas urat mineral merah cerah di depan mereka. Yuan Feng memperkenalkan tambang ini yang dimiliki oleh Sekte Dao mereka kepada
kelompok Lindong di sepanjang jalan. Mata Lindong terus memindai sekelilingnya saat dia berada di udara. Keamanan tempat ini bisa dianggap cukup ketat. Kadang-kadang, individu akan melintas di udara ketika mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar area lembah darah. Ukuran tambang kristal Nirvana ini jauh melebihi harapan Lindong. Saat itu, ia pernah menemukan tambang batu yang Yun di kota Qingyang. Namun, tempat itu sulit menahan lilin jika dibandingkan dengan tempat ini. Di bawah kepemimpinan Yuan Feng, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian yang lebih dalam dari tambang. Dibandingkan dengan bagian luar, warna di sini semakin merah. Seluruh negeri tampaknya akan terbakar, memberikan penampilan yang sangat misterius. Tubuh Yuan Feng bergegas keluar sebelum tiba-tiba mendarat di puncak batu yang menonjol. Dia melihat ke depan, sementara Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga dengan cepat turun dan menatap ke kejauhan. Di depan puncak batu, ada hutan merah terang. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan, dan ketika angin bertiup di dedaunan merah yang berapi-api, mereka segera berkarat dan menari, muncul seperti lautan api. Mata Lindong menyapu hutan merah terang itu, dan matanya dengan cepat sedikit fokus. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan puluhan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan. Selain itu, mereka semua sangat kuat. Kemungkinan mereka tidak akan kalah dari ahli tahap 5 Yun Nirvana. Binatang setan, Lindong melirik Feng Yuan dan bertanya, "Kera iblis kristal api, binatang iblis yang ditemukan di lembah batu darah. Mereka sangat merepotkan untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kemungkinan para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan mati." Yuan Feng berbicara dengan suara serius. Begitu banyak keras setan api kristal. Di sampingnya, Jing Kun dan Yuan Ling terkejut. Meskipun mereka adalah para ahli yang telah maju ke tahap 7 Yun Nirvana, jumlah seperti itu akan agak sulit untuk ditangani. "Kakak penatua Feng, tidak ada api kerasetan kristal telah muncul di sekitar tempat ini di masa lalu, bukan? Mengapa begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba muncul sekarang?" Ying Huan sedikit mengernyit dan bertanya, "Aku juga yakin. Selain itu, keras setan api kristal ini sesekali akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kami. Ini telah membuat kita tidak punya pilihan selain untuk menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama." Yuan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini." Lindong tiba-tiba berbicara. Dia menyaksikan ketika mata berbalik ke arahnya saat dia melanjutkan, "Binatang iblis sangat sensitif terhadap energi alami, karenanya mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti memiliki motif untuk berkumpul bersama. Kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan harta karun alami." Yuan Feng mengerutkan alisnya dan berkata, "Hanya karena itu tidak ada di sana sebelumnya tidak berarti bahwa itu tidak ada sekarang." Lindong mengulurkan tangannya dan berkata, "Kita mungkin harus masuk ke hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul." Mata Lindong mengabaikan hutan merah berapi saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dapat merasakan bahwa energi alami di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. "Memasuki hutan, kera iblis kristal api itu tidak mudah dihadapi," kata Yuan Feng. Jing Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak akan mudah untuk mengisi melewati sejumlah besar kera api iblis kristal. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Lindong sedikit mengernyit. Itu mungkin untuk memaksa masuk. Namun, kemungkinan hanya mereka berempat yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya di antara kelompok ini. "Serahkan padaku. Mengapa kita harus berbenturan langsung dengan orang-orang bodoh itu?" Ying Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan sementara Lindong sedang berpikir keras. Lindong sedikit kaget saat dia menatap mata hitamnya yang besar. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak akan meremehkannya karena usianya. Karena dia bisa menjadi murid langsung senior Ola Langit,
Kemungkinan bahkan orang bodoh pun tidak akan yakin jika ada yang mengatakan bahwa Ying Huan-Huan tidak memiliki kemampuan. Tubuh anggun Ying Huan-Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di langit di atas hutan dan melambaikan tangannya saat pilar kekuatan Yuan langsung melesat ke hutan. Dentang, mengaum, kekuatan Yuan meledak di dalam hutan. Segera banyak raungan marah terdengar. Suara angin kencang terdengar saat puluhan kera merah besar berapi-api muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata merah cerah mereka dengan ganas menatap Ying Huan-Huan. Lindong sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa api kera iblis kristal ini. Mereka sekitar beberapa lusin ukuran, dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah mereka ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan keras terus menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan-Huan melayang di udara. Dia menatap kera iblis api kristal hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan dengan lembut menariknya melintasi ruang kosong di depannya. Energi hijau redup berkumpul setelah tangannya melewati udara. Sepintas, itu tampak seperti beberapa string hijau. Dentang, tangan Ying Huan-Huan dengan lembut memetik sitar di tangannya. Segera, musik kecapi melodi mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata Lindong terfokus pada suara sitar yang sedang dikirim dari jari Ying Huan-Huan. Ketika suara sitar memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit buram dan hatinya langsung tegang. Segera, dia mengaktifkan daya yuannya dan menutupi kedua telinganya, menghalangi suara sitar. Serangan gelombang suara. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ying Huan-Huan akan benar-benar dapat menggunakan suara sitar sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini akan benar-benar membuat beberapa orang lengah. Duar, sementara Lindong kagum, kera iblis api kristal di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu, mereka semua jatuh satu demi satu, menabrak tanah dan membuatnya bergetar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditidurkan oleh Ying Huan-Huan. Selesai, sudah berakhir. Ying Huan-Huan sedikit melengkungkan bibirnya. Ketika dia melihat ini, baru pada saat itulah dia menampik senar sitar di depannya. Dia berbalik dan melihat Lindong yang terpana karena kebanggaan segera membengkak di hatinya. Ini bukan apa-apa, itu salahmu untuk selalu bertindak tidak terpengaruh di hadapanku. Kuat, Lindong tidak bisa membantu tetapi mengangguk saat dia diam-diam meningkatkan penilaiannya terhadap Ying Huan-Huan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggabungkan kekuatan Yuan dan suara sitar. Kemungkinan bahkan dia akan menemukan serangan Ying Huan-Huan sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi, kita akan memasuki hutan untuk melihat apa yang telah menarik orang-orang itu. Ying Huan-Huan melambaikan tangannya dengan gaya seperti kakak perempuan. Setelah itu, dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah berapi-api, sementara kelompok Lindong dengan cepat mengikuti. Seluruh kelompok langsung dibebankan ke hutan. Karena tidak adanya kera iblis api kristal, mereka dapat dengan lancar memasuki wilayah hutan. Suara gemerincing terdengar. Sosok Lindong mendarat di cabang pohon saat dia mengerutkan kening sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan kekacauan dalam kekuatan Yuan alami. Sumber kekacauan tampaknya berada di suatu tempat di depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan-Huan berseru kaget. Jantungnya segera melompat dan tubuhnya bergegas maju. Dalam beberapa kilasan, dia muncul di sampingnya. Pada saat ini, mata Ying Huan-Huan melebar, wajahnya yang cantik ditutupi dengan kejutan yang kaya saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah cerah. Namun, tanah itu sudah terkoyak. Sebuah pohon hitam menerobos tanah. Cabang-cabang menutupi pohon hitam ketika berkedip dan memancarkan kilau seperti baja dingin. Itu mungkin untuk menemukan beberapa simbol kuno yang terbentuk secara alami di pohon itu. Sementara riak yang luar biasa sedang tersebar dengan tenang. Selain itu, hal yang benar-benar menarik perhatian seseorang adalah 5 buah api berwarna merah menyala yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini bergetar, seolah-olah akan jatuh. Ini adalah
Mata Lindong menyusut sedikit. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti objek luar biasa berdasarkan aura yang dilepaskannya. Pohon kuno Immortal Yuan. Ying Huan dengan lembut menutupi mulutnya dengan tangannya. Guncangan hebat memenuhi wajahnya. Hal ini, mengapa itu muncul di sini? Dua Jin Kun juga terperangah saat mereka bergumam. Hutan benar-benar sunyi. Semua orang tertarik oleh pohon hitam yang tampaknya telah pecah dari tanah. Ying Huan menatap pohon hitam dengan sukacita yang tak tertandingi. Segera setelah itu, dia tidak bisa menolak dan mencoba untuk pergi. Namun, sama seperti dia telah mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah secara drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menariknya kembali. Di luar, tanah tempat Lindong dan Ying Huan berdiri tiba-tiba hancur berantakan ketika yang pertama meraih yang terakhir dan menariknya kembali. Tangan merah besar yang berapi-api meledak dari tanah. Setelah itu, sosok merah raksasa berapi-api keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindong membawa Ying Huan saat mereka mendarat di pohon besar. Matanya memandang ke arah tanah yang terbang di mana kera merah gelap raksasa berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat mengerikan dan menakutkan menyapu seperti badai. Raja Kera Api Iblis Kristal. Ekspresi Ying Huan sedikit berubah ketika dia melihat makhluk besar ini yang warna dan kilaunya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Badai debu menyebar di dalam hutan. Pada saat ini, tatapan kelompok Lindong menembus debu dan fokus pada yang sangat besar yang berada tidak jauh di depan. Sosok besar itu tampak mirip dengan kera iblis api kristal sebelumnya. Namun, itu bahkan lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih dalam. Melihat dari kejauhan, sosok itu tampak mengenakan baju besi kristal merah tebal. Selain itu, mata merahnya yang buas sebenarnya memiliki kecerdikan dan keganasan seperti manusia yang melonjak di dalamnya. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu cukup cerdas. Raja Kera Api Kristal ya? Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi Kera Api Iblis Kristal biasa. Tidak terduga bahwa bahkan Raja Kera Api Iblis Kristal telah muncul. Makhluk ini cukup terkenal di sekitar lembah batu darah. Namun, biasanya kereta jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga, itu benar-benar menerobos ke tempat kita kali ini. Mata Yuan Feng sedikit dingin ketika dia melihat makhluk besar dengan aura keras dan berkata dengan dingin, Huan, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Jing Kun dan Mo Ling bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu, mereka memandang Ying Huan dan bertanya, aku baik-baik saja. Ying Huan melirik Lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan berterima kasih kepada yang terakhir atas bantuannya ketika dia melihat bahwa Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, yang terakhir menatap Raja Kera Api Iblis Kristal tidak jauh dari situ dengan cara yang tidak berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. Kalian semua tersesat sekarang. Akulah yang pertama kali menemukannya. Raja Kera Api Kristal di hutan mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan kekerasan. Angin liar menghamburkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat berteriak dengan mulut penuh dengan aura jahat. Setelah pelatihan sampai tahap ini, Raja Kera Api Iblis Kristal jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, itu kemungkinan sudah berbentuk manusia. Lelucon yang sangat. Aliran mineral ini milik sekte Dao kami. Sejak kapan hak kamu untuk mengklaim barang-barang di sini? Raja Kera Api Iblis Kristal, jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu harus mengambil kaki tangan kamu dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu, para ahli dari sekte Dao kita bergegas, tahun-tahun pelatihan pahitmu mungkin akan berakhir sia-sia. Yuan Feng tertawa dingin. Tidak ada yang pernah kulalui selama bertahun-tahun ini. Jangan gunakan nama sekte Dao untuk menakuti aku. Hanya kamu orang-orang muda saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk membuat aku menarik diri dengan patuh. Kata-kata arogan seperti itu, kemarahan melintas di mata besar Ying Huan sebelum dia berkata, orang besar, kamu hanya memiliki kekuatan seorang ahli panggung 7 Yuan Nirvana.
Karena itu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan kami. Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera Iblis Api Kristal ini hanya ada di tahap 7 Yuan Nirvana. Namun, dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan ahli tingkat 8 Nirvana Yuan. Meskipun demikian, jika mereka menyertakan Lindong yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki 4 ahli tingkat 7 Yuan Nirvana. Kemungkinan Raja Kristal Kera Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Immortal Yuan itu. Mata Ying Huan melihat ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar. Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah hal itu sangat langka? Tanya Lindong sebagai gantinya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi ini. Ya Baitul. Selain itu, ini sangat berguna untuk sekte kami. Pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alami dan menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Buah-buah itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita. Lindong melirik 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam mereka. Namun, bukankah jumlah ini sedikit terlalu kecil untuk sebuah super sekte? Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kami tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak 100 kali. Benih, mata Lindong menjadi sedikit fokus. Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan. Namun, pohon kuno itu telah matang melalui perawatan mereka. Saat ini, dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno menghasilkan buah, itu akan menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Pohon kuno Immortal Yuan adalah salah satu alasan utama mengapa murid-murid gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte lainnya. Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi kubur yang luar biasa pada saat ini. Jantung Lindong berdetak kencang. Beberapa ribu buah bersama. Jika itu benar-benar masalahnya, itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah kerja keras dan upaya yang diperlukan juga akan menakutkan. Seseorang tidak mungkin mampu melakukannya. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalam, kemungkinan eselon atas akan terkejut ketika berita ini ditransmisikan kembali ke sekte. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia tampaknya memikirkan sesuatu saat ekspresinya tiba-tiba menjadi keras. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan seandainya berita tentang penyebaran ini. Selain itu, lembah batu darah ini bukan daerah yang damai. Pada saat itu, akan ada jumlah orang tak dikenal yang menargetkan tempat ini. Bahkan, mungkin ada beberapa orang sembunyi-sembunyi yang mungkin mencoba diam-diam mencurinya. Dengan hadiah yang sangat berharga yang terlihat, bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama sekte Gao akan melemah secara signifikan. Berdasarkan mereka para murid saja, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat yang melanggar hukum di lembah batu darah. Lindong menoleh dan secara kebetulan melihat Ying Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka berpikir bahwa ini akan menjadi misi biasa. Sebaliknya, itu berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lindong melengkung. Setelah itu, kelopak matanya menyipit. Dengan menggunakan suara lembut yang hanya beberapa dari mereka dapat mendengar, dia dengan lembut berkata, dalam hal ini, Raja Kera ini, kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Suara Lindong sangat lembut, tetapi hati Huan, Jing Kun dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-kata sebelumnya, mereka bisa mendengar niat membunuh menusuk tulang dingin yang terkandung di dalamnya. Mereka semua terdiam. Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Kristal Api lolos dan akhirnya menyebarkan berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini, itu akan berakhir menyebabkan mereka banyak masalah. Namun, mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh tanpa perasaan secara instan.
Bagaimanapun, mereka tidak melewati apa yang dialami Lindong. Lindong benar, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Yuan Feng jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Yin Huan dan dua lainnya. Matanya langsung berkedip sebelum dia mengangguk dengan serius. Ying Huan juga mengepalkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Feng. Dia dengan tegas berkata, Jin Kun, Yun Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lindong, kamu akan membantu mereka dari samping. Penatua Feng mengatur agar para murid mengunci area ini. Meskipun Ying Huan tahu bahwa Lindong bisa cocok secara merata dengan Jing Hao, dia tidak mengatur agar dia berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Api Kristal ini jauh lebih kuat dari Jing Hao. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Feng dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Feng, para kera setan kristal api yang telah tertidur lebih awal, bahkan tidak membiarkan salah satu dari mereka pergi. Hati Feng Yuan terkejut ketika dia melihat wajah muda dan tenang Lindong. Jelas, dia tidak berharap bahwa pikiran Lindong sangat berhati-hati dan kejam meskipun usia yang lembut ini. Dia tanpa sadar mendesah pelan. Beruntung dia adalah murid sekte Dao mereka. Kalau tidak, itu akan menyebabkan seseorang sulit tidur dan makan dengan tenang. Junior Lindong, tidak apa-apa bagimu untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya pada kami. Jin Kun mengerjap lengan bajunya dan tertawa dengan sangat berani. Menyerang. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yun yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jin Kun dan Yun Ling. Segera, tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura yang tajam dengan cepat menutupi Raja Kera Api Kristal tidak jauh dari situ. Tepat ketika Jin Kun dan Yun Ling menyerang, Ying Huan melompat dan tubuhnya yang indah mendarat di pohon besar. Segera, dia melambaikan tangannya dan siter hijau seperti zamrud muncul. Setelah itu, gelombang yang menyebabkan Lindong terkejut perlahan menyebar dari siter. Seorang wanita muda mengenakan blus hijau dan celana putih duduk bersila di atas pohon besar. Siter mirip zamrud diletakkan dengan lembut di atas lututnya. Tangannya yang seperti giok putih salju terulur sebelum mereka dengan lembut mendarat di senar siter. Duar, senar siter bergerak sedikit dan ruang di sekitar Ying Huan tampaknya terdistorsi. Pada saat ini, matanya yang jernih terfokus pada siter di depannya dan dia tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat terfokus. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.